Halo semuanya, kembali lagi di channel MedEta, masih dengan pembahasan yang sama, yaitu latihan soal PIU CPNS, dengan topik masih penalaran numerikal. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Durna berjalan selama 2 jam dan menempuh jarak 8,7 km. Pada paruh jam pertama ditempuh 3 km, paruh jam kedua ditempuh 1 km, paruh jam ketiga ditempuh 4,5 km. Yang ditanya, berapa kilometer yang ditempuh Durna pada paruh jam keempat? Nah, karena di sini dia berjalan selama 2 jam, berarti ada 4 paruh jam atau paruh jam sampai ke 4. Di sini kita sudah tahu pada paruh jam pertama dia tempuh 3 km. Kita tinggal tambahkan saja. 3 km tambah 1 km tambah 4,5 km tambah A. A-nya ini yang kita cari. Sama dengan keseluruhannya, keseluruhan jarak sudah ada di data soal itu 8,7 km. Kemudian kita jumlahkan 3 tambah 1 tambah 4,5, 8,5. Ditambah A. Jadi sama dengan 8,7 km. Seperti biasa, pindah ruas berarti 8,7 kurang 8,5. Sehingga A sama dengan 0,2 km. Sehingga pada paruh jam keempat, Durna ini dia menempuh jarak 0,2 km. Seperti itu yang nomor 1. Jadi jawaban yang benar adalah A, 0,2 km. Oke, lanjut soal berikutnya. Dimas, dia menjual mobilnya dengan harga 10 juta, tapi dia rugi 66 2/3%. Nah, yang ditanya, Dimas beli mobil itu harganya berapa? Nah, di sini kita tahu bahwa rumus rugi itu harga beli kurang harga jual, di mana harga belinya itu lebih besar daripada harga jualnya. Nah, di sini rugi yang dimaksud di sini yaitu didapat dari persentase ruginya dikali dengan harga beli barang tersebut. Sehingga di sini harga beli kali 66 2/3% sama dengan harga beli kurang 10 juta. 10 jutanya itu harga jual ya. Nah, di sini kita simbolkan saja harga beli dengan A. A kali 66 2/3% sama dengan A kurang 10 juta. Di sini 10 jutanya pindah ruas, sehingga yang ini juga pindah ruas. Dan hasilnya A dalam kurung 1 kurang 66 2/3%. Nah, pengelompokan ini didapat dari mana? Ini, kalau kita pindahkan ke sini, maka nanti jadinya seperti ini. A kurang 66 2/3% A. Nah, ini kan sama ya, A, A. Jadi bisa dijumlahkan. Nah, kemudian kita pindahkan seperti ini. Jadi nanti jadinya seperti ini ya. A kali 1 kurang 66 2/3%. Sama ya, seperti yang di samping kiri. Nah, kan ini nanti sama. A kali 1 ini A. A dikali 66 2/3% negatif 66 2/3% nanti negatif 66 2/3% A. Ini kan sama, berarti kita bisa tulis bentuknya seperti ini, supaya kita bisa mencari A-nya sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini kan masih 66 2/3%, kita bikin jadi sesederhana mungkin. 66 2/3% ini kan campuran kan ya, pecahan campuran. Cara menghitungnya yaitu 3 kali 66 itu 198, 198 ditambah 2 ini, berarti 200. Sehingga kalau dirubah jadi pecahan biasa, yaitu 200 per 3. Jangan lupa ada persennya, persen ini kan sama dengan 1/100, berarti kali 1/100.
Nah, jadi nanti hasilnya sama dengan 200 per 300. Nah, 0,2 potong, 0,2 potong, sisa 2 per 3. Maka disinilah didapat 2 per 3 yang ini. Sehingga 10 juta kurang A dalam kurung 1 kurang 2 per 3. Nah, 1 kurang 2 per 3 ini kan juga dikurangi. Samakan penyebut dulu, sama seperti video-video sebelumnya. Pada 1 kurang 2 per 3 ini, yaitu kita samakan 1, supaya sama dengan 2 per 3, berarti 3 per 3. Karena 3 per 3 juga 1, kita pakai 3 per 3 supaya penyebutnya sama seperti yang 2 per 3 ini. Nah, hasilnya nanti 3 kurang 2, 1, jadi hasilnya 1 per 3. Nah, sama seperti ini. 1 per 3 ini dapat dari sini ya. Nah, sehingga A sama dengan 10 juta dikali 3, A sama dengan 30 juta. Jadi harga mobil yang dibeli oleh Dimas pada saat itu adalah 30 juta. Sehingga jawaban yang benar yaitu yang D, 30 juta rupiah. Nah, oke, lanjut pada soal berikutnya. Di sini ada suatu pola. Kita di sini fokus di yang terakhirnya, pertanyaannya. Kemudian kita ikuti pola-pola ini saja. Nah, di sini kita dahulukan yang paling depan dulu, 3 bintang 1. Karena ini kata kuncinya di bintang, maka kita cari pola yang ada bintangnya. 3 bintang 1 sama dengan ini kita anggap dulu 3 ini A, 1 ini B. Sehingga kita ikut saja nih, A-nya yang mana, B yang mana, berdasarkan pola ini. Nah, di sini A, 3 kali B, di sini B-nya 1, kurang 2 dikali B yang ini, itu 1. Berarti 3 kali 1, 3, kurang 2 kali 1, 2. Sehingga 3 bintang 1 itu 1. Nah, kita sudah dapat ini 3 bintang 1 nilainya berapa. Kemudian kita cari yang berikutnya, yang kurung berikutnya. 1 pagar 3 ya. 1 pagar 3 ini rumusnya ini sama kayak tadi. Kita misalkan 1 ini A, 3 ini B. Jadi 3 kali 1 tambah 3 kurang 2 kali A. A di sini 1. Maka 3 kali 1 tambah 3, 4. 3 kali 4 kurang 2 kali 1, 2. Jadi 3 kali 4 kurang 2 itu 10. Maka 1 pagar 3 itu sama dengan 10. Kita sudah tahu nilainya, simpan dulu. Kemudian lanjut pada yang berikutnya. 2 pagar 3. 2 pagar 3 sama kayak tadi, itu 3 kali 2 tambah 3 kurang 2 kali 2. Ini misalkan 2 ini A, 3 ini B ya. Maka 3 kali 2 tambah 3, ini 3 kali 5 kurang 2 kali 2, 4. Sehingga 2 pagar 3 itu nilainya 11. Nah, kemudian ini, kita lihat ini kan di dalam kurung kan, berarti setelah kita operasikan yang 1 pagar 3 sendiri, 2 pagar 3 sendiri, hasilnya juga kita harus operasikan. Kan ada tanda bintang nih di tengah, berarti ini juga harus dioperasikan sesuai formatnya di sini. Nah, kemudian berarti di sini 1 pagar 3 itu nilainya 10, kita tulis 10 di sini, tandanya bintang, kita ikut tulis bintang. 2 pagar 3 itu tadi nilainya 11, maka 10 bintang 11. 10 bintang 11 kita cari. Nah, ini bintang ikut format kayak yang tadi. Ini A, 10A, 11B, sama dengan 10 kali 11, kurang 2 dikali 11. Nah, 10 kali 11, 110, kurang 2 kali 11, 22. Maka 10 pagar 11 itu sama dengan 88. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, di sini kan ini kita sudah selesai. 1 pagar 3, bintang 2 pagar 3 ini sudah selesai dalam kurung. Nah, yang terakhir itu kita lihat. Ini kan ada pagar kan. Yang 3 bintang 1 tadi kita sudah cari yang paling pertama. Nah, sekarang kita disuruh cari yang 3 bintang 1 dipagarkan dengan
Yang tadi, yang keseluruhan ini. Nah, sehingga di sini kita tulis 1 pagar, satunya dari sini ya, 1 pagar 88, 88-nya dari yang tadi, yang baru saja dihitung. Nah, ikut formatnya format pagar, 3 kali 1 tambah 88 kurang 2 kali 1. Nah, 3 kali 1 tambah 88, 89, kurang 2 kali 1 itu 2. Jadi 3 kali 89 itu 267 dikurang 2 berarti 1 pagar 88 itu sama dengan 265. Nah, jadi nilai dari yang ini itu sama dengan 265. Jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, bila total hasil panen produk pertanian daerah tersebut adalah 36.000 ton, jumlah berat hasil panen padi dan kacang tanah adalah... Nah, di sini kita bisa buat diagramnya dulu. Ini ada diagramnya ya. Ini tadi yang diketahuinya tadi. Itu. Nah, kita bisa lihat di sini kedelainya ada, jagungnya sudah ada nilai 45 derajat, kacang tanah juga 45 derajat, kacang hijau 30 derajat. Nah, di sini kan kedelai ini biar tidak ditulis juga udah tahu ya, ini 90 derajat. Nah, di sini kita tahu jumlah sudut atau besar sudut satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Kita tambahkan saja yang kacang hijau punya, kacang tanah punya, jagung punya, kedelai punya, dan padi punya. Kita jumlahkan sudut-sudutnya, itu sama dengan 360 derajat. Yang kita belum tahu di sini kan padi, berarti kita bisa gunakan 360 derajat ini untuk mencari besar sudut padi. Kita tambahkan saja 30 tambah 45 tambah 45 tambah 90 sama dengan 360 derajat. Ini kalau tambah, jadi 210 derajat. Sehingga padi tambah 210 derajat sama dengan 360 derajat. Padi itu sama dengan 360 derajat kurang 210 derajat. Maka hasilnya besar sudut padi ini adalah 150 derajat. Nah, karena pertanyaannya di sini jumlah berat hasil panen padi dan kacang tanah, maka kita fokuskan pada padi dan kacang tanah saja. Nah, di sini padinya tadi kita tahu besar sudutnya itu 150 derajat per jumlah atau besar sudut satu lingkaran penuh. Itu 360. Nah, kali 36.000. 36.000 itu total hasil panennya ya, 36.000 ton. Nah, kita bagi, ini sederhanakan, dapat 5 per 12, ini sama-sama dibagi 30 ya, jadi 5 per 12 kali 36.000. Nah, ini nanti kalau dioperasikan juga nanti hasilnya 15.000. Nah, inilah hasil panen padi. Cara yang sama kita jadikan juga pada hasil panen kacang tanah. Tadi kacang tanah besar sudutnya 45 derajat, 45 per besar sudut satu lingkaran penuh 360 kali 36.000. Sama-sama dibagi 45 ya. Jadi 1 per 8 kali 36.000 itu sama dengan 4.500. Karena yang ditanya adalah hasil panen padi dan kacang tanah jumlahnya, maka kita tinggal jumlahkan saja 15.000 tambah 4.500. Berarti jawabannya 19.500. Maka jumlah hasil panen padi dan kacang tanah adalah 19.500. Jawabannya yang D. Oke. Soal selanjutnya. Nah, jika A kuadrat tambah B kuadrat kurang 8 sama dengan 2AB, kemudian A kuadrat tambah B kuadrat kurang 32 sama dengan negatif 2AB. Maka A tambah B dibagi dengan A kurang B adalah, nah,
Di sini ini kan kita udah ada rumusnya, ketetapannya kan. Nah, sebenarnya ini udah ada ketetapannya. Tapi kita ubah dulu supaya mirip-mirip lah sama rumusnya. A kuadrat tambah B kuadrat, kita pindahkan 2AB kurang 2AB. Kemudian yang 8-nya kita pindahkan ke ruas sebelah, jadi 8. Nah, kan ada rumus A kurang B kuadrat, di mana kalau cara cepat A kurang B kuadrat ini, bagaimana supaya bisa dapat yang ini, itu seperti ini. A kurang B kuadrat ya. Nah, ini cuma tambahan saja buat info. Kalau mau cari dapat seperti ini itu bisa dengan cara seperti ini. A ini dipangkatkan 2 kali, kan jadi A kuadrat. Nah, kemudian 2 yang pangkatnya ini dikali A, 2A dikali negatif B. Berarti negatif 2AB. Nah, kemudian negatif B ini dikuadratkan juga, jadi tambah B kuadrat. Nah, ini cuma sekilas info saja, menambah pengetahuan. Nah, sehingga kalau yang tadi yang di soal ini kita sudah rubah seperti ini, maka kita langsung tahu, oh ini pakai rumus yang A kurang B kuadrat. Nah, ini nanti sama. Ini sama ini. Ini dengan ini sama. Nah, sama dengan 8. Nah, 8 ini kita mau ubah bagaimana mungkin sampai kita bisa dapat nilai A kurang B-nya itu berapa. Tanpa kita harus tahu nilai A-nya itu berapa, B-nya itu berapa. Tidak perlu. Langsung saja A kurang B itu nilainya berapa. Nah, 8 ini kita tahu 8 ini kan sama dengan 2 akar 2 kuadrat kan ya. Nah, 2 akar 2 kuadrat ini sama dengan 8. Maka kita langsung saja 2 akar 2 kuadrat di sini. Pangkat 2. Nah, di sini kan kita lihat seperti formatnya atau polanya sama ya. Ini pangkat 2, ini pangkat 2. Berarti A kurang B ini sama dengan 2 akar 2. Nah, kita tulis A kurang B sama dengan 2 akar 2. Nah, kita sudah dapat nilai A kurang B-nya. Kita pindah sesuai soal kan ya. A kurang B sudah dapat. Sekarang A tambah B. Nah, kita lihat dari sini. Kita ubah kayak yang tadi, bagaimana supaya bisa mirip dengan rumus yang sudah ada. Nah, A kuadrat tambah 2AB-nya pindah, 2AB tambah B kuadrat, sama dengan 32. Nah, A tambah B pangkat 2. Ini sama kayak tadi, ini sudah ada rumusnya. Kalau mau dicari supaya dapat seperti ini, sama kayak cara yang seperti ini tadi. Nah, di sini sama 32 ini kan kita cari. 32 ini kan sama dengan 4 akar 2 kuadrat kan ya. Nah, 4 akar 2 kuadrat. Nah, sama kayak tadi. A tambah B ini, dia punya pola pangkat 2. Ini juga pangkat 2. Nah, berarti A tambah B sama dengan 4 akar 2. Nah, kita sudah dapat nilai A tambah B-nya. Karena pertanyaannya A tambah B dibagi dengan A kurang B, maka masukkan 4 akar 2 per 2 akar 2. Nah, akar 2 bisa dipotong atas bawah. Nah, jadi 4 per 2 itu sama dengan 2. Sehingga A tambah B dibagi dengan A kurang B itu sama dengan 2. Oke, jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Pak Jarod dia punya 5 anak. Nah, usia setiap anaknya itu A tambah 1, 2A kurang 2, A tambah 2, A dan 2A. Rata-rata usia kelima anak Pak Jarod itu 17 tahun. Maka yang ditanya usia anak ketiga berarti yang ini A tambah 2. Nah, kita pakai yang rumus rata-rata saja kan. Yang ini tinggal dijumlahkan ini, tambah ini, tambah ini. Jadi A tambah 1
tambah 2A kurang 2, tambah A tambah 2, tambah A tambah 2A per 5. 5-nya kan banyak anaknya atau banyak datanya kan? Sama dengan 17. Ini rata-rata usia anak Pak Jarod, 17. 17, kemudian kita jumlahkan. A tambah 2A itu 3A, tambah A 4A, tambah A 5A, tambah 2A itu 7A. Tulis ini 7A. Kemudian 1 kurang 2 negatif 1, tambah 2 itu 1. Tambah 1. Sehingga 7A tambah 1 per 5 sama dengan 17. Ini kali sama-sama dikali 5 juga boleh, atau 5-nya pindah jadi kali juga boleh. Nanti hasilnya 85. 7A tambah 1 sama dengan 85. 7A sama dengan 85 kurang 1 berarti 84. A sama dengan 12. Nah, kita sudah dapat nilai A-nya. Karena di sini anak ketiga itu dia A tambah 2, maka kita tambahkan A tambah 2 itu sama dengan 12 tambah 2. Jadi 14 tahun. Maka usia anak ketiga Pak Jarod ini adalah 14 tahun. Jawabannya yang C. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton atau menyaksikan video ini sampai selesai 6 soal. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan tunggu video-video selanjutnya. Bye-bye.